Ya, disiarkan langsung dari Studio 19. Kembali lagi saya Adi Danu menemani sore santai Anda di rumah di program Browsing. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tentang event dan juga experiential learning. Nah, jika kita membahas nih soal briefing, countdown, terus nanti ada rundown, juga nanti ada runner. Mungkin itu beberapa istilah yang kita gunakan. Mungkin kita sering mendengar istilah ini di saat kita menggelar sebuah acara, sebuah event. Nah, untuk menjadikan sebuah event biar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan, kita pastinya membutuhkan yang namanya jasa event organizer. Nah, ternyata di dalam event organizer juga terdapat manajemen event, ya, yang akan mengatur lebih detail, lebih gong lagi, lebih detail lagi tentang apa sih sebenarnya dalam kontennya itu sebenarnya harus diisi dengan apa gitu kan. Nah, mereka bermain dengan kecepatan, bermain dengan waktu, jam, menit, bahkan hitungan detik. Ya, nah mereka ini bertanggung jawab full nih sebenarnya dengan semua konten yang sudah mereka bikin, dan mereka kita sebut show management. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang bisnis show management di industri event, dan sekarang di Studio 19 sudah kedatangan bintang tamu spesial sekali. Beliau adalah seorang founder dan juga expert untuk di bidang yang satu ini. Kita sambut Jo Tom dari GT Production. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Bang Jo, gue panggilnya Bang Jo ya? Jo aja. Ada yang manggil Jo, ada yang manggil JT. Ya. JT, bebas ya? Nah, berarti JT Production. Berarti ini singkatannya udah Jotom berarti ya? Jotom. Udah Jotom. Itu untuk bisnis yang sekarang lu geluti ini berarti show management. Itu udah berapa lama lu geluti bisnis ini? Bisnis ini udah sekitar 3 tahun, 3 tahunan lah. Dari April 2017, ya udah 3 tahun lebih berarti. Udah 3 tahun? Berarti bisnis yang lu geluti ini berarti ada basic sebelumnya ya kan? Basicnya berarti broadcast. Ya, basicnya memang gue dulu kuliahnya di salah satu universitas di Jakarta, swasta, broadcasting. Oke. Terus ya memang awalnya bermain di situ, bermain di production house segala macam. Terus baru berapa tahun terakhir main di dunia event gitu. Sampai akhirnya bikin JT Production. Gitu. Nah, kita ngomongin hari ini bisnis show management di industri event, ya kan? Nah, sebenarnya boleh dikasih tahu nggak buat browser yang ada di rumah, yang lagi nonton program kita hari ini, program browsing, sebenarnya show management itu apa sih? Show management itu sebenarnya adalah trennya itu sebenarnya kita kalau ngomongin secara basic knowledge dulu ya. Trennya itu sebenarnya istilah show management itu ada di Indonesia itu baru beberapa tahun terakhir. Jadi kalau secara keilmuan sebenarnya istilahnya itu lebih ke stage management sebenarnya gitu. Kalau kita mau berkiblat ke Australia, berkiblat ke Amerika, sebenarnya di kurikulum itu lebih ke stage management. Jadi memang bicara tentang ilmu pergelaran pertunjukan. Jadi memang mengatur di teater lah, lebih identiknya di situ di teater. Terus karena berkembang saya juga nggak tahu yang mulai istilah show management itu di Indonesia siapa, karena itu terus jadi tren ya gitu kan. Dan memang kalau ngomong bisnis lebih catchy ya, ngomong show management tuh lebih bahasanya memang lebih catchy, lebih jualan lah gitu daripada lebih enak didengar juga lebih enak didengar gitu kan. Tapi kalau saya mendefinisikan show management sendiri, kalau misalnya orang nanya, karena kan ya secara basic ilmu tadi adalah stage management. Kalau saya lebih ke show management adalah sebuah sistem, kalau saya nyebutnya gitu, sebuah sistem show yang dihandle oleh manpower yang disebut dengan show management gitu. Ada orang-orang yang punya peran, punya job desk untuk mengatur jalannya sebuah show gitu. Show management ya sistem dalam show itu gitu. Ada 3 part, kalau saya nyebutnya ada 3 part. Jadi ada FOH atau master control, ada stage system, sama backstage system gitu. Nah, itu yang harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam sebuah show management. Nah, itu seberapa penting sih sebenarnya show management ini dalam sebuah event atau acara? Penting banget sih. Jadi show management ini sebagai turunan dari event organizer ya, itu penting banget karena untuk di industri saat ini show management itu perannya itu ada 2. Yang pertama adalah sebagai technical consultant. Jadi kadang-kadang teman-teman IO ini butuh suggestion gitu, butuh suggestion untuk
bicara udah bener-bener yang teknikal banget gitu kan, dari mulai lighting system, dari mulai multimedia system gitu kan, terus dari mulai stage system gitu kan, sampai dengan apa marine talent, riders apa segala macam. Kadang-kadang butuh partner yang memang detail harus bicara tentang itu. Kenapa? Karena IO kan 1 bulan tuh bisa ngerjain offering project banyak ya, udah gitu pasti. kan. Gitu. Jadi kalau terlalu terpaku dengan satu event, ya billingnya nggak nyampe aja gitu. Jadi kan butuh partner nih yang bisa mensupport untuk ngomongin sistemnya secara detail, teknikalnya segala macam. Jadi itu yang pertama, butuh technical consultant. Terus yang kedua, sisi dari side acaranya sendiri, peran show management ini penting untuk memberikan advice, memberikan masukan-masukan dari sisi flow, dari sisi pengembangan rundown gitu kan, dan melihat dari kacamata. Jadi kalau show management ini atau leadernya yang disebut show director ini, dia harus melihat dari side audience. Gitu. Kadang-kadang kan kalau dia mau lihat dari sisi audiens ya, dari sisi sisi audiens. Kalau IO kan kadang-kadang melihat dari sisi klien, gitu, client side gitu kan. Jadi kliennya maunya apa. Kita biasa di tengah-tengah gitu. Jadi kita dari sisi audiens. Jadi ketika kita meeting, klien bosnya mintanya begini gitu kan. Tapi kita kasih advice gitu, kita kasih suggest. Kalau dari kita optionnya seperti ini Pak. Advisor advisor gitu. Kenapa? Reasonnya apa gitu? Karena kita dari sisi audiens, kalau acaranya dibikin seperti itu akan flat misalnya. Jadi kita harus rubah sedikit Pak. Gitu. Kita harus rubah sedikit rundownnya, ditukar-tukar sedikit. Dijahit bahasanya, kita itu tukang jahit. Atau kalau koki kita yang masak gitu kan. Jadi udah disiapin bumbunya semua sama klien sama IO, so manajemen ini yang masak. Gitu kan, meramu rundown itu supaya enak gitu, supaya klimaks, supaya dapat lebih matang lagi gitu. Jadi itu sih gitu. Jadi kalau dibilang penting karena ada dua hal itu. Gitu. Nah kalau kita ngomongin masalah event nih, pasti banyak banget tuh event di luar sana, mungkin event gathering, ya kan, event yang mungkin ada party atau mungkin banyak banget kalau kita ngomongin event. Nah kira-kira untuk untuk show management ini cocoknya itu harus menggunakan di event apa nih kira-kira? Kalau kita lihat dari sisi karakter event atau kategori event gitu, event yang menggunakan stage, yang menggunakan stage itu sebenarnya harus ada show management yang ngatur itu. Tapi kita ngomong skala ya, jadi dibagi lagi skalanya, ada skala kecil, skala menengah, skala besar gitu. Jadi kalau ngomong kategori event sebenarnya event yang ada stage-nya yang menggunakan panggung itu seharusnya memang ada show management yang mengatur itu, gitu. Kenapa? Karena event yang kecil ya, kayak misalnya seminar gitu-gitu, itu tuh kadang-kadang juga butuh untuk supaya nggak boring itu diapain sih, gitu loh. Karena kan kalau event conference atau seminar, apalagi ada breakout room segala macam kan kadang-kadang flat ya, gitu, acara dari pagi sampai sore, itu butuh show management buat bikin something gitu, untuk bisa ngidupin tuh, improve-nya tuh apa gitu. Itu yang pertama. Terus kedua ya tadi teknikalnya juga, conference itu jauh lebih lebih punya tingkat kesulitan berbeda gitu kalau di event conference gitu lah. Itu tuh butuh juga gitu. Jadi kadang-kadang orang berpikir cuma berarti ini event online ya, conference? Enggak juga, offline online ya. Kalau sekarang nyebutnya ada online gitu ya. Kalau dulu di offline pun kayak international conference, terus seminar nasional kayak gitu-gitu tuh sebenarnya juga butuh show management gitu. Kenapa? Karena butuh untuk dari mulai technical system, support teman-teman IO satu, yang kedua dari sisi flow itu tadi, gimana caranya ngidupin suasana supaya audiens ini nggak boring terus keluar ngerokok gitu kan, karena dia lihat wah udahlah gitu cuma gini. Nah itu kita harus bisa engage sama audiens, tahu apa yang mereka rasain sehingga mereka bisa benar-benar nyaman gitu, dari pagi sampai sore ada di lokasi itu benar-benar ya mereka stay. Kenapa? Karena kayak orang selalu bilang bikin event yang memorable gitu kan. Nah, gimana cara bikin memorable-nya? Ya ini gitu, perannya show director, perannya show management itu untuk bisa bikin acara itu bisa
memorable gitu. Iya. Dan rapi ya gitu loh. Berarti ini ada PR banget buat lo ya, misalnya untuk nge-arrange semua acaranya gitu kan. Berarti bisa kita bilang ini sebagai tulang punggungnya dari konten acaranya ya. Berhasil apa enggaknya bakal dilihat dari sini nih, konten isinya seperti apa. Karena gitu. memang KPI-nya kita adalah yang pertama acaranya rapi. Gitu kan, dari mulai rundown, timing, terus ya flow semua itu harus rapi ya. Smooth ya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah yaitu tadi ada improve, ada suasana yang dibangun gitu. Jadi event tuh kalau saya selalu bilangnya jangan cuma dijalanin gitu. Rundown itu bukan cuma dijalanin, tapi bagaimana caranya dengan hadirnya show manajemen, dengan hadirnya show director itu event tuh ada nyawanya gitu. Event itu benar-benar bisa bikin memorable itu tadi gitu. Orang dapat kesan pulangnya. Nah, kita kalau ngomongin show director atau show management, mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang mungkin kita bilang teman-teman SD nih, show director gitu kan. Ada yang mendapatkan benar-benar feel yang mereka dapatkan selama event. Ada juga yang mereka textbooks jadinya gitu, cuman sekedar lihat rundown, habis itu ya udah part ini apa lagi nih, terus part ini apa lagi, tapi tidak into it, nggak sampai ke dalam situ. Nah ini pendapat lo gimana bang? Harus gimana nih seorang show director itu? Yang pasti show director itu harus banyak referensi. Jadi show director itu harus banyak nonton event orang juga, referensi, terus banyak belajar juga ya gitu. Karena kan kayak gua pun juga selalu ada hal-hal baru yang gue pelajari akhirnya dari setiap event itu gitu kan. Dari teknikalnya, dari sisi flow-nya gitu kan. Terus improve-nya kayak gitu. Dan kalau tadi masalah ada yang nggak engage segala macam, yang memang harus banyakin referensi sih sebenarnya teman-teman show director itu, dan kasih nyawa di event itu. Jadi nggak cuma sekedar ya udah kita menjalankan dari rundownnya aja gitu kan. Terus habis itu ya udah kita tinggal, terus bisa kita bilang autopilot kan. Jangan. Jadi feel-nya nggak dapet gitu. Iya, kayak gue tuh sering ngomong Saudi itu jangan cuma kita 5 4 3 2 1 standby semua, MC masuk, dancer masuk, lighting standby, ini nggak gitu. Itu operator namanya. Jadi show director itu, karena kalau kayak gitu tuh stage manager aja udah jalan sebenarnya ya. Show director itu harus bisa welcome to my show gitu. Jadi dia as a show director, tapi juga di sisi lain dia harus punya mindsetnya adalah kreatif director gitu. Bagaimana dia bisa udah mencangkup gitu. Bagaimana dia bisa karena kan kalau kita ngomong industri hari ini ya, show management itu ada 3 engagement sama IO. Jadi ada tiga tipe gitu. Yang pertama adalah, karena gue sering menghadapi di posisi itu ya, ada tiga jenis kerjasama lah. Yang pertama adalah show management ini bikin konsep juga, show director ini bikin konsep juga gitu. Jadi dia yang bantuin IO untuk bikinin konsep gitu. Terus ya udah kita jalanin sekalian gitu. Ada yang kedua, show director ini hanya menjalankan apa yang IO arahkan gitu kan. Sesuai komando dari IO. Sesuai komando dari IO dan approval dari klien gitu kan. Yang ketiga, ini yang kadang paling sering nih gua dapat gitu ya. Projectnya adalah briefnya sudah ada, sudah di-approve sama klien. Kita tapi disuruh improve. Gitu. Kita disuruh ngembangin, kita disuruh ngejahit, kita disuruh kasih advice apa yang baik gitu. Rundownnya ditukar atau bagaimana, show director yang punya part of itu gitu loh. Jadi kadang IO memperkenalkan, ini Pak nanti show-nya nanti Mas Jo yang akan bareng-bareng untuk jahit lagi gitu kan. Rundownnya mungkin bisa ditukar atau apa yang harus di-cut, apa yang harus di-bridging kayak gitu-gitu. Nah, itu yang paling sering kalau kita dapatnya gitu. Tapi memang secara pelaksanaan di industri hari ini ada 3 hal bentuk. Jadi kalau dibilang show director tuh cuma jalanin doang, misalnya ada yang ngomong gitu, atau show director itu hanya ada opini seperti itu ya. Terus ada yang bilang juga show director tuh harus bikin konsep juga, enggak juga. Karena memang ya itu tadi, di industri hari ini ada 3 gitu. Ada 3 cara kerjasama IO dengan show management. Iya. Menarik sekali ya kalau kita bahas tentang show management itu seperti apa gitu. Nah, lu di JT sendiri itu bukan profesi, partnya itu mencakup apa? Leader, show director, apa semuanya? Iya, jadi memang kalau di JT sendiri sebagai posisinya? bisnis,
sebagai bisnis gue founder dan ownernya memang. Founder dan owner. Tapi ketika kita eksekusi di lapangan, kadang untuk beberapa event yang besar, memang gue terjun langsung sebagai show director. Tapi untuk beberapa event yang small, gue punya prinsip adalah leader create leader gitu. Jadi gue harus berani untuk mendelegasikan tanggung jawab gue gitu kan, mendelegasikan tugas gue ke tim gitu kan, mentraining teman-teman yang di stage manager untuk berani jadi show director gitu kan. Cuma satu, kalau gue prinsipnya tugas boleh didelegasikan tapi tanggung jawab tidak boleh didelegasikan, itu tetap harus kita yang pegang gitu. Jadi gimana caranya kita bisa nge-brainwash mereka ya gitu teman-teman, supaya punya visi yang sama gitu loh. Meskipun memang kalau ngomong taste itu memang butuh proses pasti gitu. Tapi kalau ngomongin technical skill itu pasti bisa diasah gitu. Dan untuk beberapa event itu bisa teman-teman yang handle gitu loh. Jadi gua hanya supervise gitu. Oh, karena itu mungkin dari brainstorming yang udah lu lakukan kepada seluruh tim mungkin udah dapat ya, udah dapat skillnya. Mungkin kalau lu tinggalin pun ada event nih, berarti nggak ada lu di situ aman gitu kan? Iya, so far sih selama ini ada beberapa event yang cukup tim yang jalan, gua nggak jalan bisa. Itu keren sih, autopilot juga autopilot. ya? Gue nyebutnya autopilot. Autopilot. Itu ada berapa orang sih Bang kalau untuk tim lu sendiri? Kalau yang tim ini ya, tim yang benar-benar tim inti. Tim intinya. Tim inti itu 6 orang sebenarnya. 6 orang. 6 orang. Jadi kalau ngomongin misalnya berapa orang sih efektifnya dalam sebuah event itu show management, gue selalu dimulai dari rundown. Dimulai dari rundown. Jadi biasanya ya sama lah kayak nanya budget ya misalnya sama gue gitu kan, berapa budget lo? Itu selalu gue dimulai dari rundown. Karena dari rundown itu kita bisa petain butuh berapa orang gitu. Udah dari berapa orang itu baru nanti akan keluar angka biasa gitu kan. Tapi idealnya rata-rata gue offering 5 sampai 6 orang. 5 sampai 6 orang. Itu udah sebenarnya udah cukup sih gitu. Udah enough ya untuk segitu. Untuk skala middle event tuh udah cukup gitu. Kecuali kalau kita big event gitu kan. Kadang malah kalau small event gue cuma jalan bertiga malah. Cuma show director, stage manager sama VJ. Dan itu udah aman. Itu udah aman gitu. Kalau untuk event yang kayak misalnya press conference gitu, yang media gathering, launching small gitu, itu biasanya 3 orang aja udah running sih gitu. Iya. Itu kira-kira kalau selain dari show director, mungkin browser yang ada di rumah yang lagi nonton browsing pengen tahu nih, selain dari show director itu ada apa aja sih jabatan-jabatannya, posisi-posisinya apa aja, turunan dari show director? Turunannya itu jadi yang paling tinggi memang di posisi show director gitu kan, atau ada juga yang kalau di kurikulum sebenarnya nyebutnya stage manager ya. Stage manager gitu kan. Jadi memang agak rancu untuk sekarang itu nyebut show director sebagai stage manager, karena banyak klien yang taunya stage manager itu yang hanya di stage saja gitu. Padahal bukan ya. Stage manager ini akan mengatur semuanya. Keseluruhan paket yang ada di sana. Show itu harusnya stage manager yang ambil alih gitu. Show director itu sebenarnya tinggal duduk nonton acaranya. Sebenarnya itu gitu fungsinya. Tapi kenyataan pelaksanaan di industri hari ini memang orang taunya show director adalah pilot ya, gitu, dia ngendaliin gitu, dia nakodain gitu. Terus stage manager, orang kedua dari show management, terus ada MC crew, yang bertugas untuk bikinin MC script, terus ngebrief MC gitu kan. Nah ini juga. Nah berarti di dalam MC crew ini juga ada beberapa item-item lagi nih berarti ya? Jadi di MC crew juga kalau kita ngomong SOP, SOP tiap show management itu beda-beda gitu. Ada show management yang MC crew itu hanya pendamping MC saja. Jadi yang bikin skripnya itu show director gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga skripnya sudah disediakan sama IO gitu kan. Tapi kalau di JT Pro sendiri, MC crew tuh harus bisa bikin MC script. Gitu. Berarti di JT Pro ini wajib ya, untuk yang browser yang di rumah mungkin udah tahu nih, acara event atau sebuah acara itu pasti akan kasih skripnya biasanya dari show directornya atau dari IO-nya. Nah, kalau untuk di JT-nya sendiri berarti harus MC crew harus udah pintar bikin skrip. Gitu. Jadi memang biasanya dimulainya kalau di JT itu kita dapat treatment rundown. Setelah itu nanti gue sebagai show director akan bedah
jadi master script namanya. Jadi sudah sudah rundown detail ya, description, lighting, audio, multimedia, property. Di description itu biasanya gue udah detail jelasin flow-nya. Karena di situ udah detail, si MC crew itu sudah paham gitu. Karena memang kebetulan kalau di JT MC crew-nya itu cuma 2 orang gitu. Jadi ya kalau nggak si A si B, kalau nggak si A si B itu terus gitu. Kita nggak pernah pakai MC crew yang lain. Jadi feel-nya sudah nyatu ya, sudah tahu stylenya show director. Karena memang MC crew dan stage manager itu harus bener-bener tim inti yang selalu udah biasa sama show directornya. Gitu. Terus si MC crew ini apa namanya? Selain dia bisa bikin MC script, dia juga harus bisa membrief. Dia harus bisa kasih apa ya? Kasih brief ke MC gitu kan, dari mulai cara baca, intonasi gitu kan, segala macam. Biasanya gua hanya pada saat briefing GR itu gua hanya menceklis headline-nya saja. Gitu, karena detailnya itu MC crew yang sudah harus bisa membrief itu gitu. Itu SOP yang gue buat gitu loh. Tapi banyak teman-teman SM lain sih nggak gitu. Biasanya show director semua tuh. Nah, terus stage manager itu biasanya gue serahkan untuk masalah technical, dari mulai layouting stage sampai clear area backstage, position jalur evakuasi, terus safety segala macam, sampai jalur akses artis gitu kan. Terus properti yang berhubungan dengan show gitu kan, kalau wording misalnya plakat, sertifikat apa segala macam, itu semua yang range yang ngatur adalah stage manager yang nanti akan dibantu sama teman-teman LO pasti gitu kayak gitu. Jadi itu terus stage manager pasti dibantu sama stage crew, dia nggak bisa sendirian karena banyak item properti yang harus di load in load out biasanya, naik turun di stage. Terus floor director. Floor director itu lebih ke kadang-kadang jarang sih dipakai. Jarang dipakai. Kalau di broadcast memang floor director perlu ya, gitu kan. Karena memang kalau di broadcast itu nggak ada istilah show director malah. Kalau di broadcast itu program director sama floor manager, gitu. Jadi hanya ada 1 director pasti dalam setiap event. Nggak mungkin ada 2. Kalau memang ada FD di situ, nggak mungkin ada director yang lain. Gitu. Udah pasti ya. Gitu. Jadi kalau di broadcast memang perlu gitu kan, kayak sekarang event online misalnya butuh floor manager gitu tuh sekarang perlu. Tapi kalau untuk event offline itu hampir jarang, kecuali ada pernah kemarin gue di satu event itu memang butuh floor manager. Kenapa? Karena itu kemarin gue penghargaan untuk 1000 orang. Gitu. Jadi salah satu brand startup gitu kan, terus dia punya member outlet seluruh Indonesia gitu, terus dia bikin awarding. Dan itu semua dapat penghargaan gitu, sesuai dengan level kan, mereka main level gitu. Ya itu dari mulai sitting arrangement-nya sampai flow naik ke atas panggungnya, 100 orang, benar-benar 100 orang itu naik gitu, sampai mereka turun ganti. Itu tuh butuh ada yang ngatur flow di situ. Itu baru butuh floor manager gitu, karena kita ngomong timing kan, gitu. Jangan sampai gara-gara mereka kelamaan berdiri gitu kan, naik ke atas panggung segala macam, jadi mundur semua rundown-nya. Gitu. Jadi itu memang butuh. Tapi untuk beberapa case event kebanyakan sih kalau offline itu atau ini event ya offline tuh biasanya nggak pakai sih gitu. Nggak pakai ya biasanya kalau kayak gitu ya. Gitu. Terus sisanya LO. Ada LO talent, kalau biasanya PIC-nya itu koordinator talent gue nyebutnya. Terus di bawahnya ada LO-nya sesuai dengan kebutuhannya ya gitu kan. Kalau memang banyak artisnya atau banyak talentnya ya kebutuhannya makin banyak gitu. Terus wording, kalau memang ada wording pasti harus ada butuh yang ngatur PIC-nya. Terus talent, wording. Terus LO-nya juga udah. Iya, terus narasumber biasanya juga harus ada LO gitu kan, speaker apa segala macam tuh mesti ada yang tektokan. Biasanya dari SM juga ada 1 orang yang tugasnya buat koordinasi sama IO. Itu kan sudah sampai mana speakernya, terus speakernya bawa materi update atau enggak gitu kan. Terus dia mau presentasinya itu pakai laptop sendiri atau pakai flash disk lain ke kita. Itu tuh butuh koordinasi, karena ada beberapa event conference tuh yang kadang-kadang speakernya ganti ya gitu kan, karena apalagi kalau orang-orang pemerintahan gitu, misalnya tiba-tiba Bapak dipanggil Bapak ada revisi atau apa ya, jadi kan harus ganti orang nih gitu, ganti orang otomatis ganti materi kan, ganti materi. Itu tuh
butuh speed coordination juga gitu iya, loh. oke. Terus termasuk kalau kita international conference ya gitu kan, mereka biasa ditaruh di holding room dulu. Itu kan butuh briefing juga kan gitu kan, karena kadang-kadang mereka nggak bawa toolsnya itu lengkap gitu kan. Jadi berarti kita udah preparein dari sebelumnya semua gitu. Jadi memang LO itu sudah harus kasih tahu, Bapak nanti waktunya sekian. Terus kalau SOP yang gue jalanin gitu ya, LO itu bukan cuma pendamping. Itu kadang-kadang yang salah kaprah juga gitu. Jadi dipikirnya LO itu cuma mendampingi saja gitu, kayak asisten gitu. Bukan, LO itu harus bisa brief gitu. Jadi SOP di JT itu LO itu harus bisa brief apapun posisinya dia, mau LO talent dia harus bisa brief talent. Dia harus, kalau kayak misalnya dia talent band, dia harus kasih tahu band ini durasi berapa, segmen berapa, berapa kali, 2 kali main, misalnya 45 menit gitu ya. Terus list lagu pertama 45 lagu itu 45 menit itu lagunya apa aja, karakternya misalnya slow atau beat gitu kan. Terus mereka harus sounding built-in atau ad clips acaranya kayak gitu-gitu. Terus semua harus bisa brief kayak gitu. Ya. Oke, berarti kalau kita balik lagi ngomongin masalah kru ya, berarti kru dari GT sendiri itu kan ada 6 orang. Berarti nanti kalau mungkin ada event besar atau yang memerlukan banyak kru, berarti ambilnya dari freelance ya? Freelance. Kalau freelance tuh, jadi kita nyebutnya freelance tetap ya. Jadi orangnya itu aja sebenarnya. Itu lagi gitu. Kalau freelance tetap kita tuh ada 25 orang. Gitu, karena sering banyak event yang breakout kan gitu, harus ada 3 tim gitu. Nah, terus kita pernah bentrok juga satu hari 4 event jalan bareng gitu kan, jadi harus pecah tim gitu. Jadi memang waktu awal JT berdiri itu gue suka rotasi gitu. Jadi memang ngebangun awalnya itu. Rotasi dalam artiannya ini apa nih? Rotasi orang. Mencoba ya dari sini gitu. Pas nggak dengan feel-nya? Ya, satu rotasi orangnya, kedua rotasi job desk-nya. Gitu. Jadi waktu awal itu gue bikin grup gitu kan, WhatsApp, terus ya udah anak-anak freelance gue undang, terus setiap event itu gue mapping, langsung gue mapping untuk event ini yang jalan si A B C gitu kan, dengan jobnya ini. Nah, itu gue rolling gitu. Jadi yang kemarin dia jadi talent, sekarang dia jadi state ini. Nah, untuk supaya gue tahu dulu nih yang dia lebih passionnya kemana sih gitu loh. Nah, akhirnya kebentuk. Dan ya udah gitu, berjalan, makin di training lagi, makin ditatar lagi gitu kan. Dan sekarang udah autopilot. Mereka udah bisa gue lepas dengan partnya masing-masing, dengan cara kerja JT gitu. Itu yang membuat agak sedikit berbeda. Berarti udah nggak ada lagi dong sekarang sistemnya rolling itu ya. Berarti semuanya udah independen dan semuanya udah tetap dengan kondisinya seperti itu ya. Udah tahu. Dan tetap pakai, misalnya di setiap event ada next event nih misalnya nih. Berarti panggil yang 25 orang ini ya. Karena tesnya udah dapat nih sama GT. Pokoknya selalu dari 25 orang itu. Gitu. Nanti misalnya cuma butuh 5, 6 ya diarin taruh itu. Event besar apa nih kira-kira GT yang pernah adain? Event besar itu alhamdulillah kita dari berdiri sampai tahun ini 2020 itu setiap tahun kita ada 2 event gede gitu. Yang pernah dihandle ya. Kalau kayak 2018 kita kebetulan juga terlibat di Asian Para Games. Parade Momo itu di Monas kita yang handle. Itu agak peak juga lumayan. Persiapannya juga mepet. Berapa lama itu persiapannya? 2 mingguan. 2 minggu itu mungkin untuk beberapa orang tuh lama ya. Tapi ini kondisinya kemarin buat kita singkat. Kenapa? Karena treatmentnya banyak. Iya, karena itu kita Parade Momo itu harus handle 15.000 orang pawai. Gitu. Jadi dari sekian puluh instansi, kita harus meeting satu-satu sama instansinya untuk kasih tahu mereka harus ngapain ketika mereka pawai gitu kan, untuk parade itu. Jadi itu cukup tight juga gitu untuk 2 minggu itu, karena kita langsung dimonitoring sama ICO segala macam yang dari internasional gitu kan. Jadi kan memang didampingin ya? Iya, didampingin. Jadi memang koordinasinya juga cukup ribet karena banyak instansi terkait gitu kan. Gitu. Jadi itu dari sisi yang 2018, terus ditutup tahun kita ngerjain yang gede itu HUT NTT 60 tahun itu bareng sama Slang. Itu di Kupang. Itu juga persiapannya mepet. Persiapannya berapa lama? Persiapannya cuma seminggu itu. Seminggu untuk event ini, event besar dong berarti ya? Konser kan? Bersama Slang? Sama Slang. Gitu. Seminggu, terus karena
kita itu baru dapat tiket aja H-1 loh. Kita baru dikasih tiket itu benar-benar mepet banget sih. Dikabarinnya juga mepet. Jadi memang akhirnya koordinasi by ini dan kita bawa itu 9 orang termasuk lighting design kita bawa sendiri gitu kan. Terus yang bikin agak tight itu juga kan dari timeline production gitu kan, terus buat VR karena kita openingnya ada lighting show sama mapping show. Gitu. Jadi stage-nya di full mapping gitu. Oke, terus 2019 itu kita ada AIA. Itu juga prestis buat kita karena itu adalah event di 18 negara, ulang tahun 100 tahun AIA yang dirayain di ini internasional berarti skalanya ya. International event. Itu di dia bikin kayak setensial button olimpiade gitu. Jadi dia bawa itu obornya dari negara pertama, kita kemarin negara ke-10 dari 18 negara. Itu bikin di Dom tuh Rawamangun. Jadi benar-benar openingnya gaya Asian Game. Gitu kan. Bridging 20 menit segala macam di depan 30 menitan itu untuk seremonialnya persis kayak gaya-gaya Asian Game. Terus setelah itu ya sisanya entertain. Itu agak lama sih persiapannya 1 bulan ya. Persiapannya 1 bulan. Apa namanya? Oh ini ya AIA ya? Ya, itu teman-teman bisa lihat. 100 tahun AIA. Ya, 100 tahun AIA. Jadi itu tingkat kesulitannya di ini ya, di ruangan ya. Karena ini ruangannya bukan gedung serbaguna buat layaknya event. Kapasitas berapa? Ini kan ini kan untuk lomba sepeda sebenarnya. Ini ruangan ini tuh untuk dipakai kemarin dibangun drum ini tuh untuk Asian Game lomba balap sepeda. Gitu. Jadi difungsikan untuk 100 tahun AIA. Karena memang ada prosesi bawa bendera naik sepeda muter dan itu memang pakai atlet gitu. Jadi memang karena yang boleh naik di situ tuh memang yang sudah bersertifikasi gitu, nggak boleh sembarangan gitu kan. Dan itu banyak artis juga terlibat di situ. Jadi memang tingkat kesulitannya kalau di situ lebih ke gimana caranya ya kita bisa naklukin arenanya ya gitu loh. Karena arenanya ini nggak umum gitu. Itu dari sisi plotting audionya, lightingnya itu nggak umum gitu kan. Terus kemudian Timur Leste itu 2018 ini termasuk event yang paling besar juga nih ya. Iya, karena itu Timur Leste itu menarik sih. Jadi kita kebetulan ya gara-gara waktu yang sukses di 2018 ngerjain NTT itu, waktu itu ngundang Perdana Menteri dari Timur Leste sebagai bintang sebagai undangan. Beliau sambutan. Terus di bulan April kalau nggak salah ya, saya lupa itu Timur Leste itu habis Lebaran kok, habis Lebaran. Itu saya ditelepon, itu juga persiapan cuma 1 minggu. Jadi cuma ditanya, "Yo tanggal sekian kosong. Ini saya mau meeting." Jadi ini orang orang ada satu IO di NTT dengan orang IO lokal. Ya, IO lokal sana sama orang Pemda di sana. Jadi si Pak Perdana Menteri ini maunya yang kemarin bikin sukses acara di sana itu diboyong semua untuk acara anniversary 5 tahun dari negara bagiannya Timur Leste. Jadi ada namanya negara Okusi, distriknya mereka gitu. Bikin konser pesta rakyat gitu dengan konsep yang nggak jauh beda, ada lighting show, ada mapping show gitu kan. Hampir sama lah ya. Hampir sama gitu. Yang tamunya waktu itu dari Indonesia itu Elo sama Madewi. Gitu. Itu menariknya adalah koordinasi ya. Karena mereka itu nggak paham bahasa Indonesia benar. Ya kan? Berarti ini terkendala komunikasi. Bahasa, iya, komunikasi. Jadi kalau kita ngomong itu misalnya 2 kalimat itu tuh harus diulang 3-4 kali baru mereka paham, dan itu pun kadang paham cuma 2-3 kata. Berarti lu butuh translator sih. Butuh translator dan pelan-pelan karena mereka terbiasa dengan bahasa Portugis kan, sama bahasa Timur gitu. Jadi komunikasi yang kendalanya di situ. Sama ini tuh di pinggir laut, terus di belakangnya gunung gitu. Jadi cuaca ekstrim, panasnya minta ampun, itu tantangan, anginnya segala macam gitu kan. Dan ya itu salah satu prestis lah buat kita karena itu ada Presiden Francisco Guterres, ada Pak Mari juga Perdana Menteri dari Indonesia, ada Pak Victor Leskodat Gubernur NTT perwakilan. Jadi itu termasuk prestis buat kita karena kita bisa mewakili Indonesia untuk memberikan yang terbaik untuk negara tetangga kita gitu. Itu 2018
19, terus terakhir HUT NTT lagi kita kerjain kemarin di Sumba, konser bareng sama Slank. Jadi repeat order ya? Repeat order gitu. Dan memang kan kenapa Slank lagi, karena Slank kan memang masanya. Bukan masa sih, ya itu satu masa, tapi Slank itu dijadikan ambasador. Oke. Jadi ambasador Daun Kelor itu salah satu culture-nya NTT gitu, dan Slank itu dinobatkan sebagai ambasador gitu. Jadi memang selalu Slank gitu. Itu terus itu prestis juga karena persiapannya juga cuma 2 mingguan. Terus nyampe ke sana itu kontennya belum ada gitu, jadi on the spot kita H-2 udah di sana, langsung bikinin bumper opening, langsung bikinin konten apa yang harus ditampilin gitu kan. Jadi bener-bener ya kerjanya on the spot gitu, kerjanya on the spot banget gitu. Itu tantangan sekaligus prestis buat kita gitu. Terus terakhir 2020 awal kemarin, 2020 awal sempat ada event besar juga? Ya, alhamdulillah kita kemarin dipercaya buat ngerjain launching New Jersey sama launching tim squadnya Persija. Oke, ini acaranya diadain di mana nih? Di GBK. Di GBK? Di GBK. Acara di GBK. Dengan persiapan? Dengan persiapan cuma seminggu, efektif 5 hari. Oke, gue heran ya, dari tadi itu persiapannya semuanya mepet. Iya. Seminggu, 2 minggu. Mungkin karena tagline-nya JT Pro ya, special event kusut last minute gitu. Jadinya semuanya jadi kusut-kusutan yang dikasihnya ke kita aja. Udah pokoknya nih PR lu kerjain gitu. Oke. Jadi ya udah itu di GBK itu ya. Di GBK 55.000 orang gitu kan, dan gue dapat pressure-nya karena klub yang lain sebelumnya sudah mengadakan launching. Ya. Dan sukses gitu. Jadi gue dapat challenge sekaligus pressure gimana caranya harus lebih sukses. Iya, berarti ini PR buat lu karena event yang kemarin itu sangat berhasil dan Berhasil. sekarang harus lebih dari itu. Kompetitor berhasil gitu kan, Iya. gitu kan. Dan ini gimana caranya kita harus jauh karena kita ini klub ibu kota kan, gitu kan. Jadi dan ini masanya banyak banget loh. dan ini. masanya banyak dan The Jack itu kritis banget di Pasti. sosmed gitu. Kalau gua salah dikit udah pasti komennya jelek gitu kan. Ya, Dan mempertaruhkan nama baik. Nama baik gitu. Jadi itu yang challenge ya, dan ini live acaranya kemarin, live Indosiar gitu. Jadi kita koordinasi juga sama teman-teman di broadcast di Indosiar gitu kan, dan tantangannya rumit ya karena satu, nggak semua orang bisa bikin ngerjain event di GBK karena GBK sekarang itu banyak sensor gitu kan, kayak drone aja terbang berapa meter ketinggian, kalau dia nggak ada sistem di situ yang nggak dimatiin, drone-nya jatuh gitu. Jadi dari sisi-sisi kayak gitu itu kita harus pelajarin gitu kan. Terus technical kayak timer lampu stadion, electrical listrik gitu-gitu. Awalnya ada kendala, H-1 pas siar ada kendala gitu kan, kayak lighting putus berapa tuh, 10 apa 20 lampu. Jadi ganti barang baru lagi, terus genset siapin backup gitu-gitu. Tapi ya untung tim blok kita juga kuat kemarin. Ini berarti pas trialnya ya? Iya, pas JR. Oh, pas JR gitu. Tapi pas ya itu pas siar banyak masalah, tapi pas live-nya ya alhamdulillah smooth gitu, nggak ada masalah di off air, di on air broadcast pun aman gitu kan. Jadi The Jack pun senang gitu. Jadi akhirnya besok tahun depan kepake lagi dong. Harusnya kalau nggak corona ya. Karena harusnya kalau nggak corona bakal diadain lagi tuh acara. Kalau juara atau ulang tahun tadinya memang mau dibikinin besar juga acaranya gitu kan. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah ini pandemiknya cepat selesai, jadi kita bisa berkarya yang lebih gede lagi. Ya, boleh diceritain sedikit nggak hal yang paling menarik bagi seorang Bang Jo sebagai show director dari GT Production di setiap event besar itu, hal menarik apa yang pernah dilakukan, yang pernah dijalankan gitu? Mungkin bisa kolaborasi dengan lightingnya ya kan, dari music directornya gitu. Bisa diceritain sedikit Kak? Sebenarnya gini, kalau gue misalnya ditanya hal menarik sama gue ditanya misalnya gini, menurut lu event yang paling susah apa misalnya gitu gue itu malah bilangnya kalau menarik sama event paling susah itu adalah event kecil loh bro. Event kecil? Event kecil. Justru itu lebih menarik daripada event besar? Karena event besar itu kita sudah dipertemukan dengan vendor atau tim yang memang sudah expert dan punya skill di posisinya. Sudah terbiasa dengan adanya show director, sudah biasa dengan adanya show manajemen. Jadi so far sebenarnya kerjanya lebih mudah. Karena mereka bisa mendevelop apa yang kita mau.
gitu. Ide apa yang mau kita jalanin. Justru lebih sulit itu event kecil. Yang vendornya Event kecilnya semacam event apa nih? Ya event seminar misalnya. Seminar. Event seminar gitu. Event seminar itu biasanya malah lebih susahnya itu lebih ke komunikasi. Karena kadang-kadang banyak vendor yang nggak terbiasa ada show dini. Gitu kan, kayak sound gitu kan, disuruh misalnya mic 1 standby, mic 1 on, mic 2 standby, mic 2 on gitu kan. Atau lighting gitu kan. Mereka terbiasa ya udah mereka main sendiri operator gitu kan. Terus tiba-tiba di direct mereka bingung gitu. Itu lebih susah. Karena bukan cuma share rundown, tapi kita harus share knowledge pelan-pelan, treatment. Kita mengedukasi. Iya, kita mesti edukasi, bangun komunikasi di awal gitu. Jadi benar-benar kita udah tahu nih, wah ini ada sisi kelemahan nih gitu kan di event ini gitu kan. Kita sebagai show director itu harus bisa nutupin gitu. Jadi harus pelan-pelan kita harus ajak ngomong, kenalan dulu sama operatornya, Mas. Saya yang akan nanti mengarahkan acara. Jadi ini susunan acaranya, nanti instruksi semua satu pintu ya Mas, semua dari saya. Jadi Mas dengerin saya dulu. Itu treatment itu yang harus kita bangun, komunikasi itu yang lebih susah menurut saya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah seminar, itu kan emang sebuah event kecil ya, kalau seminar ya. Emang sebenarnya butuh nggak butuh sebuah event show manajemen itu sebenarnya, ya nggak sih? Itu bedanya CT sama yang lain. Jadi kalau di CT itu gimana caranya event seminar yang biasa begitu CT yang handle bisa jadi luar biasa gitu. Jadi memang fungsinya kita ada di event itu gitu. Jadi yang tadinya misalnya cuma ya sudah MC masuk aja ya kan. Kalau pas kita yang handle tuh kita akan bikin gimmick-gimmick yang lain dengan pasti alat yang ada minimalis. treatment khusus. Ada treatment khusus gitu. Jadi nggak cuma sekedar seminar. Gimana caranya seminar ini jadi yang tadinya cuma talk show kaku jadi talk show yang lebih cair gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh mungkin lebih menarik ya. Lebih menarik gitu, interaktif supaya bikin beda ya, gitu, bikin beda sama suasana sebelumnya. Dan itu merupakan tantangan juga bagi lo karena itu adalah event kecil. Event kecil, itu masa gini, kalau gue menarik ya, justru event kecil yang jadi tantangan, event besar yang enggak. Iya, karena menurut gue ya itu tadi, kalau event besar teman-temannya udah proper, gitu. Kalau di event kecil itu yang lebih sulit tantangannya, karena kita ya harus bener-bener, karena kadang orang kan berpikirnya ceritanya event besar terus gitu kan. Event besar ini, ya susah tantangannya ini. Padahal sebenarnya so far event besar itu malah lebih mudah kalau menurut gue, karena kita ketemu dengan yang ekspor. Tapi ketika event kecil gitu, kita ketemu yang ya saya sering lah berapa kali gitu kan, udah komunikasi juga, udah bangun engagement gitu kan, tiba-tiba disuruh ngedim lighting gitu kan, dia malah still gitu kan, karena dia nggak ngerti istilah-istilah itu gitu. Meskipun kita awalnya udah kasih tahu nanti kalau still tuh kayak gini Mas, ngedim ini. Gitu. Jadi memang tantangannya justru lebih berasa ketika event kecil yang vendornya mungkin belum pernah main event corporate gitu kan, satu. Terus kedua tidak terbiasa dengan adanya show manajemen gitu. Itu tuh lebih challenge sih gitu. Itu challenging banget ya. Oke, browser jangan kemana-mana, tetap di sini karena kita nanti akan bahas lagi seputar show manajemen ya. Masih bersama Bang Jo di sini. Tetap di sini di Browsing, ngobrol seputar event dan experiential learning. Ada iklan? You've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light
tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. So unreal. Watch you I tried so hard and got so far. Luar biasa perjalanannya, luar biasa pemandangannya. Walaupun jauh, saya nggak percaya tadi dibilang cuma 12 kilo, itu saya rasa 25 kilo minimal. Tapi walaupun berat, tapi perjalanannya luar biasa. Kita melihat banyak hal-hal yang indah yang kita tidak bisa dapat di kota. Ya, udaranya sangat bersih, penduduknya ramah. Dia bisa, kalau kita tanya, dia kasih tahu jalan dengan benar. Kita tegur, punten mangga atau apa, dijawab dengan ramah sekali. Sungguh indah penduduk Kota Barut dan kotanya indah. Ya, kita juga mengunjungi banyak tempat wisata. Kita juga lihat ada adu domba tadi dan kebun mawar. Semuanya sangat menyenangkan. Tantangannya sangat berat buat saya, tapi sangat menyenangkan. Walaupun sangat melelahkan, tapi tetap menyenangkan. Paling penting kekeluarganya ya, teamwork ya. Jadi sangat luar biasa di sini. Jadi semua saling nunggu, saling cover. Yang sakit, yang capek segala macam ya. Pokoknya top banget deh. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until
pertanyaan kedua coba lihat nih. Oke. Masih di sini di Browsing, ngobrol seputar event dan experiential learning. Masih ada Bang Jo di sini ya. Nah, Bang Jo, mungkin kita akan sedikit ngobrol tentang event dan juga show management itu sebenarnya beda apa enggak sih gitu ya kan. Mungkin dari beberapa orang menganggap dari show management ini belum tahu nih pentingnya apa sih dalam sebuah event kayak gitu kan. Mungkin dari beberapa klien yang kadang-kadang kita kasih budget ke mereka dalam bentuknya mungkin abis dari proposal kita ngajuin budget nih sebenarnya kan. Nah, nanti bakal dilihat ini item apa sih sebenarnya gitu. Kadang-kadang ada dari klien yang berbicara seperti itu gitu kan. Kan sebenarnya dari event organizer udah ngelit whole package dari semua acara gitu. Kenapa harus ada lagi nih item ini? Ini sebenarnya apa gitu. Nah, kalau kita mikir lagi sebenarnya kurang paham terhadap arti dari show management itu dan juga kurang edukasi terhadap show management gitu. Benar nggak? Iya, benar sih. Jadi emang show management ini penting dalam event ya, seperti yang tadi kita udah jelasin ya, kalau show management itu penting banget. Terus manpower. Jadi memang IO tuh udah ngerjain A sampai Z ya. Dari mulai preparation segala macam, detail-detailnya semua persiapan. Nah, biasanya untuk concern di acara di show-nya, terus di kontennya. Iya, di kontennya. Terus untuk koordinasi sistem segala macam. Nah, ini butuh yang memang expert untuk ngejalanin itu secara profesional dan bisa support teman-teman IO gitu. Jadi memang item show management ini penting banget sih buat berlangsungnya sebuah event itu penting banget gitu. Dan ya kayak tadi manpower sudah dijelasin job desk-nya kayak gitu gitu. Jadi kadang-kadang karena sudah berpikir A sampai Z ini untuk berpikir acara, apalagi kalau skalanya besar gitu ya, itu butuh bantuan pemikir gitu, untuk yang fresh, yang memang expert di situ untuk bisa kasih advice yang baik buat klien gitu. Jadi itu memang penting banget, dan memang show management adalah part of EO gitu. Jadi memang kita sama seperti vendor yang lain gitu. Jadi kalau di item itu ada lighting, ada sound, ada multimedia, terus ada show management, ya itu manpowernya, orang-orang yang punya job desk yang bertugas untuk menjalankan acara itu, gitu, menjalankan show-nya, gitu. Kita bicara tentang event organizer, pasti kita tahu, kita juga tadi sempat sounding di awal ya, pasti akan mengurus keseluruhan dari rangkaian acara, mulai dari pertama kita meeting sampai nanti terakhir kita ada evaluasi juga, udah pasti kan. Nah, ternyata di dalam itu juga ada show management dan itu berpengaruh penting terhadap sebuah event, gitu ya. Nah, untuk memulai event pasti kita ada yang namanya briefing. Untuk briefing itu seberapa penting sebenarnya briefing dari sudut pandang point of view dari show director? Briefing itu penting. Jadi briefing itu buat show management adalah gladiatornya event, gitu. Jadi terkadang kita punya waktu yang mepet dalam sisi persiapan. Baik itu daily-nya sampai hari hanya, gitu. Kadang-kadang karena venue, misalnya ballroom-nya itu dipakai H-1 sama orang lain, jadi sehingga mepet ya waktu loadingnya. Nah, disinilah peran briefing, gitu. Disinilah peran technical meeting, bagaimana klien, IO, dan show management itu menyamakan visi dalam acara ini. Objektifnya ini apa? Background acara ini berlangsung ini untuk apa? Gitu. Terus KPI-nya apa? Gitu. Jadi indikator-indikator itu yang harus kita samakan dulu visinya. Satu visi semua. Satu visi semua. Sehingga terjalin komunikasi yang baik. Terus setelah itu teman-teman IO akan mendelegasikan tugasnya kepada show management untuk bisa ngebrief atau memberikan brief kepada teman-teman vendor yang terlibat. Udah pasti ini kita akan memberikan briefnya itu detail. Detail. Itu kita akan memberikan brief secara detail karena mungkin dari pengalaman kita, mungkin Bang Jo juga pernah berpengalaman. Kalau dari briefnya itu kurang detail, pasti nanti pas di pertengahan acara itu pasti ada aja yang miss ya. Meskipun secara efektivitas di industri hari ini ada banyak perubahan dari sisi rundown, gitu kan. Jadi memang
kadang-kadang rundown itu bisa berubah dinamis. Pasti. Dari mulai daily-nya terus sampai hari H pun day itu biasanya last minute ada pejabat atau speaker atau siapa undangan yang tidak bisa hadir ya, gitu, tidak bisa hadir atau di input baru gitu. Iya, gitu kan, itu atau ya itu tambahan insert yang baru segala macam itu, sehingga pasti akan ada perubahan di situ. Tapi secara garis besar, benang merah, kerangka acara itu sudah sesuai dengan brief-brief sebelumnya. Jadi perubahannya minor, bukan yang mayor. Iya. Cuman dikit ya perubahannya ya. Iya. Oke, nah di GT itu sendiri pasti banyak banget nih item-item orangnya nih. Mungkin ada dari show director, ada floor, ada AFD-nya, terus ada LO-nya juga gitu. Pernah nggak sih dipanggil atau direkrut, dipanggil orang sebuah IO, ya udah deh Saudi-nya aja atau LO-nya aja, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Jadi memang di perkembangan bisnis kita itu kita ada show manajemen manpower nyebutnya, sama floor manajemen manpower gitu. Jadi memang akhirnya dibagi lagi di show sama part of floor gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman IO juga minta support kita di floornya gitu, krunya ya. Memang manpower khusus buat kru gitu, untuk official di part job desk-nya masing-masing gitu. Dan sering gitu diambil cuma bagian Saudi-nya aja atau VJ-nya aja atau MC krunya aja, itu sering gitu. Jadi memang secara bisnis kita fleksibel. Jadi memang nggak yang harus satu tim gitu, enggak gitu. Karena tergantung dengan kebutuhan. Tergantung dengan kebutuhan gitu. Jadi ada juga kadang-kadang teman-teman IO kan juga mungkin mau blending ya gitu. Jadi biar gue juga belajar, kadang-kadang bahasanya gitu kan. Jadi dari lu berapa orang, dari gue berapa orang, yuk kita combine gitu, ya nggak masalah gitu. Jadi selama memang tim yang IO serahkan kepada kita ini dedicated ya, jadi jangan, maksudnya job desk-nya dedicated, jangan ditarik untuk job yang lain gitu. Jadi nanti akan mengganggu jalannya flow show management gitu. Tapi kalau memang itu diserahkan ke kita, udah terserah kita mau diposisikan di mana, tugasnya apa, ya kita selama ini sih aman-aman aja sih. Mungkin ada beberapa dari event organizer di Jakarta yang sudah memiliki show manajemennya. Gitu. Ya, ada beberapa juga. Ada beberapa yang nggak perlu lah, misalnya jasa dari GT gitu. Berarti kita udah ada. Mungkin akan dicomot aja nih yang kurang apa lagi gitu ya. Ada juga kayak gitu. Jadi memang kayak misalnya beberapa juga gitu, cuma butuh VJ-nya aja gitu kan, karena Saudi-nya sudah ada, state manajernya udah ada gitu ya, nggak apa-apa. By gitu. request ya. Kita by request, fleksibel. Oke, kira-kira kalau untuk budget untuk mendapatkan jasa atau layanan dari GT Production itu budgetnya kira-kira harus berapa? Harus mahal. Tarifnya. Ya lah, kalau kita itu ngomong range ya. Jadi kalau kita ngomong range itu nggak enak sih sebenarnya ngomongin angka. Jadi kita itu main kategori sebenarnya. Jadi itu ada small, ada middle, ada high gitu. Jadi kalau ngomong range kita itu dari, ya kadang pernah dapat nggak segitu juga. Jadi ya susah sih kalau. Tapi kalau range paketnya kita itu ada di 10 sampai 50 juta. Gitu, ada di 10 sampai 50 juta. Tapi kemarin kita adalah satu event besar yang tadi sempat saya ceritain kita dibayar 90 juta cuma berenam gitu. Gitu. Jadi budget bisa custom jadinya ya. Iya, karena memang kita lihat dari sisi persiapan, karena kan banyak yang mepet-mepet ya, gitu kan. Kalau eventnya skala besar gitu, terus satu skala besar, terus dan memang ini dari sisi strategi juga. Jadi 2018 itu kita masih belum punya patokan banget gitu. 2015 itu kita masih yang hajar aja gitu, berapa aja gitu kan, dan itu masuk top of record sampai kita masuk liputan6.com waktu itu di media. Kenapa? Karena 1 tahun itu JT Pro ngerjain 267 event. 267 event dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun gitu. Kalau 365 hari berarti kan sebulan bisa 20 lebih gitu kan. Dan itu rekor gitu, maksudnya nggak semua show manajemen bisa di posisi itu gitu kan. Tapi di 2019 kita rubah strateginya, kita udah mulai punya sustainable nama dan lain-lain. Akhirnya punya klien juga, mulai kita bikin paketan-paketan itu. Jadi mulai ngurang-ngurangin juga, sebulannya cuma 7-8 gitu, tapi billingnya yang kita mainin gitu. Kayak gitu sih. Kemampuan apa sih sebenarnya yang mendasar yang harus dikuasai oleh seorang show director itu? Kemampuan khusus.
sebenarnya kalau ngomongin skill, memang basicnya sebisa mungkin show director itu sekolah broadcast, gitu. Karena show director itu penting banget untuk paham technical. Dia harus paham technical banget, gitu. Karena jangan sampai ketika dia mau goreng acara, gitu, dia mau masak untuk penyajikan yang terbaik, tapi dia nggak tahu bumbu-bumbu apa yang pas, gitu kan. Jadi memang secara teknikal harus ngerti tentang tata cahaya, secara teknikal harus ngerti multimedia, meskipun basic ya, nggak harus detail gitu loh. Tapi setidaknya secara basicnya itu sudah punya gitu di situ. Terus tentang pertunjukan, tentang teknik penyutradaraan gitu kan. Baru sisanya taste. Sisanya itu tadi, taste itu bisa dibentuk dengan referensi gitu. Jadi banyakin nonton event orang, banyakin ngelihat event orang gitu kan, konser apa segala macam gitu. Itu ngebangun referensi-referensi kita gitu. Terus datang ke event orang, lihat show director lain, ngedirect, itu juga salah satu referensi. Iya gitu kan, karena ilmu itu nggak ada habisnya gitu. Jadi nggak di atas langit masih ada langit gitu. Jadi saya pun juga selalu masih belajar lagi. Iya gitu, masih belajar lagi gitu kan. Apalagi dengan trennya sekarang yang new normal ya gitu kan, udah mulai masuk event online gitu. Jadi akhirnya dapat ilmu baru lagi, nambah lagi kayak gitu sih. Nah sekarang udah masuk kita ke era new normal. Nah di era new normal ini udah ada dapat event baru belum? Baru. Kemarin kita udah kerjain 3 event. Jadi yang pertama itu 2 event kemarin itu wisuda sekolah. Terus yang terakhir kemarin webinar gitu. Jadi ya emang apa ya, kalau vibrasi beda ya gitu kan, online dan offline ya. Kalau buat gue as a show director tuh biasa ada audiens, sekarang enggak gitu. Secara teknikal mungkin lebih ribet, tapi secara praktis itu lebih mudah gitu. Jadi memang tantangannya beda lah, challenge-nya beda gitu. Antara offline dan juga online. Iya, challenge-nya beda. Iya. Nah sekarang di divisi kita sendiri itu ada event dan juga ada experiential learning ya kan. Dari beberapa orang sih udah memahami yang namanya event organizer, ya udah IO nih gitu. Sementara ada juga nih ada sebuah lembaga, ada layanan juga experiential learning gitu kan. Ini sebenarnya bisa hal yang menarik untuk kita combine sebenarnya gitu kan. Dengan adanya show management itu pasti ada kayak pembagian dari job desk masing-masing gitu. Sementara experiential learning itu mengajarkan kita untuk basicnya itu memahami secara live, secara nyata dengan apa yang kita rasakan saat ini gitu kan. Sama aja learning by doing kayak gitu. Kira-kira bisa itu kita terapkan ya untuk kedepannya itu antara show management experiential learning. Itu bisa banget sih. Nanti bisa kita jadikan project ya. Salah satunya di sini akan ada Bang Jo yang akan terjun untuk itu. Iya, bisa banget itu dikolaborasi. Kolaborasi ya antara experiential learning dan juga show management. Itu kaitannya erat banget Bang, karena dari show management itu sendiri berarti dari show director adalah seorang leader ya kan, seorang leader yang akan nanti menggrab sebuah acara atau nanti akan mengkoordinasi seluruh tim gitu kan. Nah, kita hubungkan dengan experiential learning itu masih bisa korelasinya masih nyambung masih nyambung, dan itu next project kali ya. Iya, bisa itu. Oke. Browsing jangan ke ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan yang masuk. Oke. Oh, ternyata ada pertanyaan yang masuk di platform kita. Nanti kita bacain. Pertanyaannya apa? Coba. Pertanyaan yang tadi. Pertanyaannya apa sih tadi? Oke. Oh, pernah nggak lagi event tiba-tiba soundnya mati atau lightingnya mati? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Gimana? Ya itu tadi kita pernah LED-nya waktu itu prosesi launching ya, salah satu brand harus ngebuka LED, terus produknya muncul tuh dari belakang. Jadi diawali dengan dancer dulu nih. Ya kan, dancer lagi main 3 menit, 1 menit awal aman, pas 1 menit kedua itu udah tim di belakang udah harus buka kan, engsel-engselnya itu blank 5 panel gitu kan. Terus 1 menit berikutnya pas ngebuka itu baru aman gitu kan, ini produknya muncul gitu. Itu jadi pelajaran sih buat kita bahwa kita ambil part itu. Ingat lagi satu lagi, show management itu adalah part of EO
Jadi teman-teman kalau mau belajar show management atau ingin menjadi show management, teman-teman harus menguasai sisi teknikal, ngambil tanggung jawab juga. Jadi ketika udah diserah terimakan IO kepada show management, apapun resiko di event itu sudah tanggung jawabnya show management. Meskipun itu vendor atau barang-barangnya itu teman-teman IO yang menyiapkan. Jadi memang di situ adalah kesalahan kami yang bertanggung jawab pada saat itu. Karena meskipun itu bukan barangnya kita ya, tapi memang ketidaktelitian teman-teman backstage pada saat itu mungkin mengkoordinasikan. Cuma gara-gara kesenggol sedikit aja udah langsung blank tuh. Jadi itu pernah ngalamin itu. Jadi evaluasi buat kita juga. Jadi kedepannya bisa lebih, karena setelah itu gue dapat banyak event yang kebuka gitu ya, so far udah aman. Karena akhirnya jadi lebih detail, lebih ngecek lagi bener-bener tuh cablingnya diurutin semua gitu. Terus tadi ngomong sound, pernah juga sound kayak gitu. Ampli bassnya kebakar, itu konser waktu itu kita. Jadi lagi live, baru band pertama opening, tiba-tiba amplinya kebakar gitu kan. Terus artisnya langsung angkat tangan, "Mas, amplinya kebakar." Itu kita break setengah jam, matiin semua, pindahin genset gitu kan. Dan kalau udah sound, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa ngapa-ngapain adalah pada saat lighting. Pernah lighting juga gitu, habis lighting show, terus harusnya itu di bridging dengan dancer, tiba-tiba genset lighting mati. Itu saya langsung kasih alternatif musik gitu. Langsung kasih musik. Ini jadi backup ya? Langsung backup. Terus kemudian untung full spotnya waktu itu beda source ya, listriknya itu beda source gitu. Jadi apa namanya, masih bisa full spotnya itu nyala. Jadi akhirnya musik itu selesai, MC saya suruh masuk gitu, langsung opening gitu. Jadi dan itu memang secara directly ya. Itu direct, dan show director itu harus langsung punya plan B, plan C. Jadi nggak cuma plan A aja, apa yang ada di rundown udah selesai terus cuma nggak bisa kayak gitu. Show director tuh ketika blank gitu, kenapa tuh genset apa segala macam, oke, langsung inisiatif ngambil peran gitu. Dia harus langsung tutupin gitu. Jangan sampai orang ngelihat ini adalah sebuah kesalahan, sebuah masalah. Jadi kita harus bisa tutupin itu sehingga orang pikir ini adalah bagian dari show gitu kan. Jadi ya itulah salah satu penting show director. Makanya kenapa saya jenis show director yang lebih senang musiknya itu saya handle sendiri gitu. Jadi saya suka bawa controller sendiri, terus apa namanya, virtual DJ-nya saya handle sendiri, karena yang tahu feel audio itu saya gitu. Jadi maksudnya untuk acara itu saya masih, untuk sebuah event tuh saya masih belum mendelegasikan taste audio ke orang lain gitu. Karena audio itu adalah salah satu plan B, feel, dan salah satu plan B ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ketika show gitu. Dan nggak semua orang punya apa namanya, taste untuk ngerti diisi lagu apa gitu loh. Kan nggak lucu tiba-tiba oke nih bisa diisi backsound tapi lagunya slow. Itu posisi udah lighting show, udah ini tau-tau lagunya slow, lagu registrasi gitu kan. Nah itu kan yang kayak gitu-gitu tuh yang yang itu masih belum bisa didelegasikan gitu. Jadi masih di part of-nya kita gitu. Tapi pernah nggak sih ngalamin kejadian yang misalnya lagi on event nih, ya kan, penonton yang tadinya antusias dengan acaranya tiba-tiba ada yang keluar ngerokok, ada mungkin yang main HP gitu. Itu pasti dari sudut pandang show director sendiri kesal ya kan? Ini kenapa kok bisa kayak gini nih acara gue gitu kan? Sebenarnya kalau saya pada saat itu mikirnya justru ya satu kesel, terus kedua saya mikirnya adalah ini saya gagal nih. Gitu. Untuk itu tapi kan nggak bisa diterusin gitu. Jadi menyikapinya seperti menyikapinya kita langsung, biasanya kalau saya langsung panggil account atau project officer dari IO, terus minta tolong untuk dikoordinasikan sama klien, saya akan rubah rundownnya. Biasanya gitu. Itu yang sering terjadi biasanya event-event sales gathering. Yang ada distributor, kontraktor gitu kan, customer gitu. Jadi biasanya kalau udah sales table ya kan, MC mingle gitu kan untuk toko ini ngambil sekian, itu biasanya boring gitu kan. Setengah jam tuh boring. Itu takes time tapi boring. Iya gitu, dan itu salesnya juga sambil prospek gitu kan. Dan itu biasanya 1, 2, 3 lama-lama provokatornya memprovokasi yang lain gitu kan. Terus yang lainnya akhirnya keluar juga ikut ngerokok gitu kan. Ya biasanya di saat itu saya langsung improve, saya langsung panggil. Kita lihat rundown di bawahnya ada apa gitu kan. Ya udah gimmicknya kita mainin gitu. Mungkin biasanya ada apa yang bisa dimajuin. Iya, ada yang dimajuin. Kalau misalnya ada door prize, ya udah kita langsung koordinasi, klien approve, oke mas,
kita mau door prize, informasi ke stage siapin band, kita masukin band dulu satu lagu buat bikin orang tahu ada keramaian baru. Begitu band selesai, MC langsung info bahwa kita akan bagi hadiah, kasih hadiahnya, semuanya masuk ke dalam, sales lagi hajar. Gitu. Jadi memang harus ada improve di dalam sebuah show ketika show itu kita rasa udah boring gitu. Ya kan, karena kan memang kadang-kadang sebelumnya kita sudah ngebayangin sih pada saat run through gitu kan. Ini kayaknya di posisi ini nih kayaknya dimasukin ini nih. Iya, gitu. Akan ada seperti ini nih gitu. Apalagi kita ngomong experience udah pernah ngerjain event-event dengan brand lain misalnya sebelumnya, biasanya di part ini nih boring, tapi kadang-kadang advice kita awalnya tidak diterima kan sama klien karena enggak kok Mas aman gitu. Nah itulah perlu briefing tadi, komunikasi. Biasanya saya suka nanya kalau event sales gathering, customer gathering itu suka nanya sama klien, Ibu, Bapak, karakter customer atau kontraktor atau distributor Bapak di kota ini tuh bagaimana biasanya? Saya suka nanya, gitu. Jadi karakter tiap kota kan beda-beda. Ada yang ya itu tadi bosenan, keluar, ngerokok. Ada yang enggak, mereka udah anteng aja mau acara apa sampai habis mereka duduk nonton gitu. Jadi kita show director harus tahu juga, gitu. Karakter audiensnya seperti apa, kita tanya sama klien. Kompleks juga ya? Gitu. Jadi memang nggak bisa sekedar ya udah dapat rundown, terima rundown terus nggak dibedah satu-satu, itu nggak bisa gitu. SOP-nya banyak ya. Contoh misalnya gini, kita ngomong ngebedah rundown aja ya. Misalnya opening itu banyak jenisnya. Pasti. Iya kan? Bisa bumper dulu, setelah itu fanfare, bisa fanfare dulu, setelah itu bumper, bisa setelah itu di bridging ada performance, opening act segala macam gitu kan. Bisa jadi nanti MC yang terakhir Mas. Iya gitu kan. Terus teknik pemanggilan MC-nya pun jenisnya lain-lain, bisa MC in frame-nya dari kanan kiri, bisa dia dari floor gitu kan. Itu kan mungkin dari atas pakai ceiling. Itu kan ide ya gitu, konsep gitu. Jadi itu bisa di-create gitu kan. Dan itu part of show director sebenarnya untuk nge-create itu. Terus detail teknik kita, technical kita juga harus tanya kayak sambutan misalnya. Beliau ini pakai clip on, headset, podium, mic, ya kan. Terus jumlah item yang dibutuhin mic-nya berapa, segala macam. Terus plottingan kalau itu ada talk show misalnya itu sofa itu ada di mana, posisi blockingnya, MC opening berdirinya di mana, blockingnya pada saat dia engage itu blockingnya ada di mana. Itu semua harus dikonsep, itu semua harus diatur gitu. Sampai tata cahayanya juga harus diatur gitu kan. Waktu MC masuk itu cahayanya apa warnanya, tone colornya di follow dengan follow light. Iya gitu kan. Terus dari kamera juga framingnya juga kita harus atur. Pasti. Gitu kan, komposisinya gitu. Itu show director tuh kompleks sebenarnya, banyak yang harus dilakukan. Jadi bukan cuma sekedar baca rundown, oke, 5, 4, 3, 2, 1 kita live gitu, nggak gitu. Ya, berarti termasuk unik juga ya ini Bang Jo Tom dari JT Production, selain dari melit semua acara, rangkaian acara untuk menjadikan acaranya perfect ya, sempurna. Dan Bang Jo juga melihat dari sisi kliennya itu ya. Kliennya itu dari mana kayak gitu. Itu unik banget loh itu. Itu harus kita lihat. Jadi kan gini, tujuannya ini karena untuk kita ini ada di tengah-tengah. Jadi kayak tadi saya sampaikan, kita ini adalah audience side. Tapi juga sekaligus karena kita di-hire oleh klien, ya kan, kita juga harus mengikuti klien dan IO, client side gitu. Jadi kita ini ada di tengah-tengah gitu, antara kemauan peserta, audiens dengan kemauan klien. Jadi kita harus bisa satuin objektifnya, di-combine sehingga KPI-nya ini tercapai. Ujung-ujungnya kan sebenarnya kan memorable kan, gitu. Ujung-ujungnya adalah bagaimana caranya acara ini berkesan, gitu loh. Itu yang tujuan benang merahnya kan itu yang kita ambil di awal, sehingga pada saat kita briefing, technical meeting, itu indikator-indikatornya kita bisa dapetin benang merah itu. Oke, ada yang lagi yang mau bertanya di sini? Silahkan langsung tanya aja di sini ya, di platform YouTube-nya Red Avenue Indonesia. Oke, belum ya? Oke, nggak ada pertanyaan. Ya, untuk browser jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi sebelum closing. Masih bersama GT Production di sini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di browsing. Ngobrol seputar event dan experiential learning. GT bro, bukan GT.
mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. Till you break down. Hold on, hold on. You're not lost, you're not lost. Maintenance team. Maintenance team. Oke, kembali lagi di browsing ngobrol seputar event dan experiential learning, masih bersama JT Production di sini ya. Oke, kita ngobrolin masalah tim nih ya. Ini bagi Bang Jo sendiri untuk mengelola tim yang ada di JT sekarang itu kayak gimana? Jadi yang pertama itu komunikasi. Treatment yang harus kita bangun itu komunikasi. Jadi memang nggak selalu harus ngobrolin tentang event ya, gitu kan. Untuk ngedapetin chemistry itu memang kita kadang-kadang banyak ngomongin hal-hal pribadi gitu kan, hal-hal keluarga. Terus karena kan hampir di tim JT itu sebagian sudah menikah gitu, masih baru-baru menikah. Jadi memang itu terus bangun motivasi ke teman-teman gitu kan, untuk bagaimana caranya mereka bisa, lu jangan cuma di posisi ini aja, lu harus bisa naik, lu harus scale up gitu. Jadi mereka semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik gitu kan. Terus berikutnya adalah treatment yang gue bentuk di teman-teman freelance di JT Pro itu kadang-kadang banyak bersifat complementary. Jadi misalnya gini, nggak banyak show manajemen itu yang suka kasih hotel, penginapan ke timnya, apalagi kalau eventnya di Jakarta itu. Gue itu kadang-kadang suka kasih kamar ke mereka. Jadi memang ada bagian dari margin budget gitu yang bisa gue alokasikan itu untuk ya sewa-sewa hotel murah lah gitu kan. Yang penting dekat dengan lokasi gitu kan, jadi nyaman, aman. Karena kadang-kadang kan kita GR tuh bisa sampai tengah malam gitu. Dan biasanya kalau nggak ada GR malam, stage manager gue itu cek loading gitu, karena dia nanti biasa udah gue kasih layout, gambar, kayak posisi FOH itu gue punya standar tuh gitu. Jadi kayak mixer lighting ada di mana, mixer sound ada di mana, itu gue gambar biasanya, jadi request gitu. Terus blockingan juga biasanya gue gambar, nanti state manager gue yang akan ngecek di lokasi Amin 1, jadi bantuin IO untuk nge-layout loading supaya PO-nya
kebingungan kan, dibantuin juga sama tim show manajemen gitu. Jadi memang show manajemen itu udah kerja dari H-1 juga, meskipun cuma perwakilannya dulu yang datang, biasanya gitu. Terus engagement berikutnya, gue itu punya riders yang gue beli sendiri. Itu yang kadang-kadang teman-teman IO bilang ini nih SM nggak manja nih gitu, gue seneng gitu. Jadi gue kalau event, gue tuh kalau event tuh suka pasti di bawah meja gue itu ada 2-3 kantong Indomart lah, Alfamart gitu. Itu tuh isinya ada ciki, ada kopi, apa segala macam. Tapi pribadi bawa sendiri ya? Bawa sendiri, gue beli sendiri, dan itu untuk tim gue. Gitu. Karena gue tahu bahwa teman-teman IO kadang-kadang karena sudah capek gitu kan, harus handle kliennya dari A sampai Z gitu. Jadi nggak siapin sarapan, nggak siapin cemilan gitu. Jadi kita beli sendiri aja gitu. Kadang-kadang kan juga kita makan siang bisa ngaret kan, karena apa namanya? IO udah terlalu tight gitu kan, mungkin lupa untuk mempersiapkan apa segala macam gitu. Kita paling nggak udah ada makanan yang buat ganjel dulu lah, roti apa itu kita beli gitu loh. Dan itu dari kita sendiri itu treatment untuk ngebangun loyalitasnya tim. Tapi nggak sempat ada komplain kan sama IO-nya nanti, IO-nya nggak ngasih nih gitu enggak ya? Karena memang karena ada beberapa dari vendor, mana sih gitu ya, mungkin nungguin. Karena kita tahu, ya itulah balik lagi ya. Untungnya gue dulunya pernah di IO, jadi gue pernah ngerti lah gitu kan. Jadi kadang-kadang kita udah terlalu capek, nggak tidur, bahkan kalau eventnya itu paralel ada sebelumnya event lain gitu kan, kadang-kadang teman-teman PO atau account ini udah kurang istirahat gitu. Jadi gue selalu budayakan ke tim itu jangan manja. Contoh juga misalnya gini, kayak dan lu tahu anak-anak JT itu basicnya dari floor semua. Bukan yang murni SM itu cuma 2-3 orang. Yang murni state manager gue itu bekas SM lain juga gitu kan. Terus baru gabung ke kita, udah ikut gue 3 tahun ini. Terus MC crew itu juga sempat di SM lain. Kalau yang lain tuh benar-benar gue training dari nol. Kenapa? Kenapa waktu itu gue sempat ditanya kenapa lu pakai anak floor, Ju? Anak floor tuh ringan tangan. Gitu loh, gampang buat offering gitu, dari basic logistik, dari basic property gitu. Itu gue training semua ya. Iya, itu gue training untuk belajar tentang state, tentang handle segala macam, SOP sampai sekarang udah berjalan autopilot itu. Nah, efeknya adalah ketika gue kerjasama dengan IO, tim gue tuh nggak ada yang manja. Misalnya gini contoh kasus, ada artis nih di acaranya. Lu udah siapin riders, ya kan? Tapi masih di ruangan logistik. Belum lu preparation di ruangan artis. Nah, LO yang dari gua itu biasanya nyamperin ke tim logistik, nanya, Mas, riders buat artis ABC ada apa enggak? Udah siapa? Tapi maaf ya, belum sempat dianterin ke sana karena masih ngurusin buat registrasi biasa gitu. Itu tim gua nggak ada istilah kayak yang lain misalnya. Ntar anterin ya ke ruangan, enggak. Diambil sendiri. Barangnya yang mana, Mas? Diangkat sendiri. Gitu. Termasuk podium, langsung koordinasi ke hotel, minta bangku tambahan langsung ke hotel, gitu kan. Ada kabel-kabel yang berantakan, SOP state manager gue itu bawa lakban, bawa apa, dia nggak pakai ke IO, nyuruh IO ini nih berantakan nih lakbanin, nggak ada begitu. Ada berantakan langsung dikerjain sendiri. Service ya. Itu gitu. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya JT Pro, itu semua ada itu gue posting gitu cara kerjanya kita. Jadi benar-benar mungkin tadi video sempat terlihat juga. State manager gua apa semua dikerjain sendiri. Kita nggak mau ngandalin orang lain, itu yang pertama. Terus kedua, ini tanggung jawabnya kita gitu. Jadi one stop service gue selalu nyebutnya gitu. Jadi jangan manja gitu kan. Karena kita sudah di hire as a professional, ya kita harus benar-benar dan kita adalah part of IO, bukan klien IO. Jadi bukan kita yang dilayanin sama IO, justru kita yang harus melayani IO. Itu yang gua selalu gue tanamkan itu ke tim gitu. Tapi dengan instruksi-instruksi itu kalau tanpa treatment, teamwork nggak akan terjadi. Jadi treatment yang tadi gue bilang harus ada. Lo harus bisa tahu kebutuhan perut mereka, kebutuhan istirahat mereka gitu loh. Jadi itu juga harus dilakukan sehingga tim itu menjadi loyal sama kita. Yang pasti mereka bekerja 24 jam gitu kan. Jadi 24 bisa jam. Jadi 24 jam gitu. Gitu. Nah, untuk sekarang tim masih utuh. So far sih masih utuh gitu. Cuma yang in-house saja, yang karyawan tetap yang agak sedikit berkurang. Tapi kalau freelance masih orangnya masih itu aja sih. Masih gitu. itu aja. Masih itu aja. Dan memang karena kita sekarang lagi ada beberapa bisnis baru,
di luar event, ya sebagian gue berdayakan ke sana sih, gitu. Supaya ya roda ekonominya muter lah. Meskipun mereka freelance kan, kita juga, gue selalu berpikir gini, meskipun freelance, tapi yang ngebangun dan ngebesarin JT Pro bareng sama gue adalah mereka. Gitu. Jadi ketika di saat kondisi yang sulit seperti ini, ya gue juga nggak boleh lupain mereka dong. Gitu. Seberapa siap lu dengan situasi yang sekarang nih, kita udah berubah menjadi new normal, mungkin ada beberapa kebutuhan yang beda lagi nih dari yang sebelumnya gitu kan, mungkin dari spek-spek kualitas yang akan ditawarkan oleh service show manajemennya JT itu kayak gimana untuk menghadapi keadaan sekarang? Ya memang sekarang kan ada dua versi ya. Yang pertama adalah versi offline dengan protokol kesehatan, ya kan? Artinya akan ada beberapa SOP yang berhubungan dengan protokol kesehatan, tapi tetap sifat eventnya adalah offline. Dan yang kedua adalah online, gitu kan. Nah, online ini kan sebenarnya secara praktis lebih mudah, ya kan? Karena ya itu tadi ada dipotong commercial break mungkin, atau ada dipotong apa, gitu kan. Jadi so far pekerjaan show management tidak seberat pada saat off air yang benar-benar tight, timingnya harus dijaga, ya kan, flow-nya ubur-uburan sama waktu itu benar-benar harus dijaga, komunikasinya segala macam, koordinasi. Tapi dari sisi sistem, ilmunya baru lagi, gitu loh. Jadi kita harus ngerti tentang tata cahayanya harus lebih benar, ya kan, terus ya kayak di studio ini keren banget sih, udah aja semua gitu kan. Audio sistem juga harus ngerti gitu kan, gimana caranya supaya nggak feedback, ya kan, pengaturan audio, layout audionya juga harus benar, terus gimana caranya supaya suaranya itu nggak numpuk di broadcast gitu kan. Jadi kan ada dua yang harus diperhatikan, adalah off airnya ya ketika take ini, dengan online broadcastnya gitu kan. Gimana hasil broadcastnya, apakah itu aman apa enggak. Kalau itu sifatnya live apalagi ya, kalau tapping mungkin masih lebih mudah gitu kan. Tapi ketika karena bisa katu segala macam, kalau live kan bener-bener broadcastnya itu dengerin langsung pada saat itu gitu. Jadi dari sisi sistem cahaya, terus kamera, terus multimedia sistemnya sekarang lebih kompleks. Yang terakhir ya pasti jaringan itu sih. Jaringan itu juga salah satu hal yang buat Indonesia sebenarnya belum siap banget ya gitu kan, karena ya itu salah satu kendala yang memang kita harus akhirnya ngobrol sama teman-teman yang bisnis jaringan provider ini. Iya. Oke, boleh nggak Bang Jo share sedikit tips nih buat teman-teman browser yang ada di rumah yang mau menjadi profesinya show director gitu, atau yang pengen bikin usaha atau bisnis show management gitu. Yang pertama basicnya adalah itu tadi, kalau mau jadi show director adalah harus ngerti tentang broadcast system dulu, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua udah biasa runningin event, gitu kan, udah ngerti event dulu. Terus step yang ketiga belajar untuk punya taste seni gitu. Jadi taste seni itu sebenarnya bisa digali gitu, bisa digali dengan referensi yang ada gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya pasti experience ya, mulai dulu dari skala event yang kecil, dibangun dulu experience-nya, tadi knowledge, terus experience-nya digali, terus ya sisanya networking gitu. Itu sih gitu. Baru kalau gue tuh kalau nyebut ke teman-teman, nge-treatment teman-teman freelance di JT Pro itu brand words-nya yang pertama adalah lo kalau jadi freelance itu harus punya 4 hal yang lo tanemin. Yang pertama adalah kerja itu buat apa, pertanyaannya. Yang pertama adalah kita cari knowledge-nya dulu gitu. Kalau knowledge itu udah banyak, skill lo bertambah, maka masa depan lo lebih baik pasti. Perdalam dulu knowledge-nya. Jenjang karirnya pasti lebih baik. Terus yang kedua adalah experience gitu, pengalaman, jam terbang. Jadi dengan kita banyak event, experience itu akan makin banyak. Kita tahu kendala. Oh ya, satu lagi tuh yang saya lupa sampaikan. Show director itu problem solver. Jadi bukan troublemaker. Gitu. Bisa memecahkan masalah. Harus bisa mecahin masalah, bukan jadi biang masalah di acara. Gitu kan. Jadi itu poinnya. Terus yang ketiga networking. Jadi yang pertama knowledge, yang kedua experience, yang ketiga networking, baru yang terakhir money. Gitu. Jadi
uang itu jangan dijadikan yang nomor 1. Uang itu adalah nomor 4. Kenapa? Karena ketika uang itu nomor 1, teman-teman nggak akan dapat 3 hal tadi. Tapi ketika uang itu nomor 4, 3 hal ini sudah dapat poinnya, uang yang akan nyari teman-teman. Udah bukan teman-teman lagi yang nyari uang. Itu udah pasti, itu keren banget. Tepuk tangan untuk Bang Jo. Oke Bang Jo, tanpa terasa kita udah sejam nih di sini ya. Kita udah ngobrolin tadi seputar masalah show manajemen gitu kan. Ada yang bertanya lagi belum ada ya? Nggak ada ya? Oke, thank you banget ya Bang Jo ya untuk datang ke Studio 19 hari ini, udah sharing, udah bagi informasi yang inspirasi juga buat teman-teman browser yang lagi nonton ya. Oke, yang mau menghubungi jasa servis dari Bang Jo sendiri ya, JT Production, silahkan dihubungin ke mana Bang? Kita ada websitenya ya, di mana? Di www.jtproductionjakarta.com. Ya. Terus itu di situ ada kontak personnya segala macam. Terus YouTube kita ada JT Production Jakarta. Instagram kita ada JT_pro Jakarta.showmanagement. Sama ada Facebook juga. Facebooknya Jotom. Oke. Gitu. Iya, bisa langsung dihubungi di situ ya. Bisa langsung hubungin situ. Nanti misalnya kalau tadi belum ada subtitlenya di bawah, silahkan langsung hubungnya aja kontak di Red Avenue Indonesia. Oke, nanti akan kita kasih kontaknya dan langsung mendapatkan servis dari JT Production untuk eventnya ya. Oke, terima kasih buat browser yang nonton di rumah. Besok kita ketemu lagi. Oke, hari Jumat kita akan ketemu lagi dengan bintang tamu yang beda lagi ya. Bukan seputar event, tapi kita seputar experiential learning. Terima kasih buat Bang Jo. Terima kasih buat tim Studio 19. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. So unreal. Watch you I tried so hard and got so far. Luar biasa perjalanannya, luar biasa pemandangannya, walaupun jauh. Saya nggak percaya tadi dibilang cuma 12 kilo, itu saya rasa 25 kilo minimal. Tapi walaupun berat, tapi perjalanannya luar biasa. Kita melihat banyak hal-hal yang indah yang kita tidak bisa dapat di kota. Ya, udaranya sangat bersih, penduduknya ramah. Dia bisa, kalau kita tanya, dia kasih tahu jalan dengan benar. Kita tegur, punten mangga atau apa, dijawab dengan ramah sekali. Sungguh indah penduduk Kota Barut dan kotanya indah. Ya, kita juga mengunjungi banyak tempat wisata. Kita juga lihat ada adu domba tadi dan kebun mawar. Semuanya sangat menyenangkan. Tantangannya sangat berat buat saya, tapi sangat menyenangkan. Walaupun sangat melelahkan, tapi tetap menyenangkan. Paling penting kekeluarganya ya, teamwork ya. Jadi sangat luar biasa di sini. Jadi semua saling nunggu, saling cover. Yang sakit, yang capek segala macam ya. Pokoknya top banget deh.
been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet.